Konsumsi gula berlebih termasuk lewat asupan minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK menyebabkan terjadinya obesitas. Data Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan lebih dari 60% penduduk mengonsumsi minimal satu jenis MBDK per hari. Tercatat pula persentase penduduk Indonesia dengan obesitas meningkat 2 kali lipat dalam 1 dekade terakhir. Obesitas menjadi faktor risiko berbagai penyakit tidak menular kronis seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, kerusakan hati dan ginjal, hingga beberapa jenis kanker. Sampai saat ini, stroke, jantung, dan diabetes masih menempati 3 penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Prevalensi diabetes di Indonesia pun kian melonjak dari tahun ke tahun, bukan hanya pada dewasa namun juga pada anak dan remaja. Bahkan, kasus diabetes pada anak mencapai 70 kali lipat hingga awal 2023. Survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 2023 menunjukkan anak Indonesia gemar mengonsumsi MBDK. Tercatat 31,6% anak mengonsumsi MBDK sebanyak 2 hingga 6 kali seminggu, bahkan 21,6% anak mengonsumsinya setiap hari. Mengapa mereka kemudian tingkat konsumsinya sangat tinggi? Karena salah satu pencetusnya adalah karena sangat mudah diperoleh di tempat si anak-anak dan remaja itu berada, misalnya warung-warung di dekat rumah, bahkan juga di kantin sekolah, atau bahkan di rumah sakit. Fenomena yang sangat mengkhawatirkan tersebut menunjukkan edukasi saja tidaklah cukup untuk mengendalikan konsumsi MBDK. Pembatasan konsumsi MBDK memerlukan intervensi pemerintah dan harus segera diterapkan. Tetapi yang utama adalah bagaimana menekan pola konsumsi masyarakat itu dengan pengenaan cukai, karena cukai dibayar konsumen sehingga konsumen punya kesadaran atau dorongan untuk mengurangi konsumsinya. Kalau dari survei yang kami lakukan, utamanya terkait dengan rencana atau wacana pengenaan cukai oleh pemerintah, itu dari responden yang kami survei itu 58% itu mendukung. Jadi sebenarnya ada satu modal sosial yang cukup baik bagi pemerintah untuk kemudian bisa mengeksekusi wacana ini gitu. Karena sebenarnya support dari publik dan juga kesadaran dari publik itu sudah cukup baik untuk kemudian dikenakan aturan tersebut gitu. Pengenaan cukai MBDK bukanlah hal baru di dunia. Sudah ada 49 negara yang menerapkannya, termasuk di kawasan Asia Tenggara, yakni Thailand, Brunei, Filipina, dan Malaysia. Ya, kita kalau besaran cukai dalam konteks MBDK ini kan merekomendasikan besarannya sekitar 20%. Pengalaman negara-negara seperti di Afrika Selatan, di Brasil, Meksiko itu dengan pengenaan cukai 20%. Itu bisa menurunkan 29-30% konsumsi MBDK gitu. Tapi itu didukung dengan satu instrumen kebijakan yang lain juga ya, misalnya pembatasan distribusi, batasan iklan, ataupun juga ada labeling, jadi tidak serta-merta hanya cukai saja. Kendalikan konsumsi MBDK untuk masa depan Indonesia yang lebih sehat.